Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Memiliki fungsi sangat strategis ya untuk mengedukasi para peserta didik dan mahasiswa ya, bagaimana mempergunakan internet dengan baik. Di dalam beberapa hal, misalkan di kampus saya, itu kan saya mengajar di ilmu komunikasi ya kebetulan gitu. Lalu kemudian saya mengajarkan di critical thinking, critical and creative thinking. Juga saya mengajar etika komunikasi, etika bermedia. Maka harus ada semacam konteks keilmuannya yang dibahas lewat dunia pendidikan. Jadi artinya mahasiswa semestinya tidak peduli jurusannya apa, pada awal-awal itu harus dibekali bagaimana memahami media dan bagaimana peranan media digital saat ini gitu. Karena banyak di antara kita tidak sadar apa yang tampil di media ini kan sebenarnya hanya kumpulan dot ya, piksel. Dan ini bisa dimanipulasi, maka akan ada banyak persoalan terkait hak cipta. Misalkan kalau fotografi, kita memfoto, ini hak ciptanya siapa? Kalau dulu waktu foto masih mesin cetak gitu, masih tahu ini hasil foto jepretannya ini gitu. Tapi sekarang di dunia yang digital ini kita tidak tahu lagi. Gambar bisa dimanipulasi, tulisan bisa dimanipulasi. Nah artinya apa? Pendidikan pertama-tama harus mengajarkan apa sih nature-nya, ciri-ciri media itu seperti apa. Karena semua bisa dimanipulasi. Ada satu gambar, lalu kemudian ada teks, lalu seolah-olah dikaitkan, padahal tidak gitu. Itu yang pertama. Jadi harus mengajarkan sikap kritis anak-anak itu terhadap media. Lalu yang kedua, tentu saja dunia pendidikan perlu melatih, memberi ruang. Karena saya sangat khawatir ada beberapa sekolah itu melarang pemanfaatan digital dalam proses pendidikan. Jadi kalau di sekolah gawainya ditinggal, lalu kemudian kalau sudah selesai bawa lagi ke rumah gitu ya. Anak hidup dengan dunianya. Jadi pendidikan bisa saja split, artinya terpisah. Di satu sisi pendidikan hidup dalam dunianya sendiri, nanti anak begitu di luar sekolah itu kemudian hidup dengan dunianya sendiri. Saya rasa ini sebuah proses pendidikan yang tidak utuh gitu ya. Maka perlu dipertimbangkan kembali seperti kata Mbak Dina tadi. Sejauh mana di dalam proses pendidikan kita mempergunakan gawai. Nah kebetulan ini kan di masa pandemi kan, artinya sekarang semakin disadari ternyata gadget ini berguna juga dan Bapak Ibu guru juga perlu memanfaatkan ini dengan lebih baik. Lalu yang ketiga tentu saja bagaimana mengedukasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan terhadap peranan media ini gitu. Karena kalau menurut prediksi atau tahapan perkembangan penggunaan media digital oleh UNESCO, itu semestinya nanti sekolah sudah memiliki sistem ekosistem digital. Artinya mulai dari proses komunikasi, sistem penilaian, rapot, manajemen, komunikasi dengan orang tua, pelaporan keuangan, pelaporan dana, semuanya akan terintegrasi dengan digital. Nah, disinilah tetap dibutuhkan tadi yang saya katakan, prinsip-prinsip moral dasar itu. Maka dalam proses pendidikan, minimal 3 prinsip moral dasar harus diingat. Pertama, setiap penggunaan etika digital itu harus memiliki sikap dan niat baik. Itu yang pertama. Lalu kemudian jangan merusak apapun itu yang terjadi. Lalu yang terakhir, kita perlu bersikap adil untuk lebih menghargai siapa individu. Karena meskipun teknologi digital ini adalah alat dan sarana, ini kan sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Kita nggak bisa lepas sekarang ini dengan dunia digital gitu. Maka bagaimana kita menggunakan secara bertanggung jawab. Karena latihan bermedia ini dalam konteks pendidikan sebenarnya latihan untuk mempergunakan kemerdekaan dan tanggung jawab. Kalau eranya itu merdeka belajar, bagaimana kita sungguh-sungguh merdeka belajar. Fokus kepada apa yang ingin kita pelajari. Karena di dunia ini ada berapa juta buku, berapa juta informasi. Kalau anak-anak tidak dilatih bagaimana menggali informasi yang berguna dan bermanfaat, mereka akan bisa tersesat kemana-mana gitu. Dan ini akan sangat membahayakan bagi dirinya maupun masa depannya ya, bisa ketipu gara-gara investasi bodong atau online, jual online dan lain-lain. Nah, ini saya rasa dunia pendidikan itu bisa memiliki peranan penting dan sentral di dalam mengedukasi publik. Tetapi tentu saja ini butuh gotong royong kerjasama karena ternyata dari banyak literatur saya melihat
banyak Bapak Ibu guru itu masih merasakan bully di dunia maya itu seolah-olah itu nggak begitu parah dibandingkan bully kekerasan fisik ketika anak tawuran berkelahi di dunia nyata gitu. Jadi ada banyak riset yang menunjukkan itu. Jadi artinya kesadaran Bapak Ibu guru sendiri tentang bahaya-bahaya cyberbully ini juga sangat rendah ya. Nah, lalu bagaimana kalau ada anak dibully itu lalu itu kan cuma guyonan saja, ini cuma iseng-iseng saja, padahal bagi individu itu merupakan sebuah tekanan mental, tekanan batin, mungkin bisa merusak psikis dan kejiwaannya. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa Bapak Ibu guru juga perlu merefleksi, mengupdate terus-menerus, dan tentu saja kalau Mas Nadiem Makarim ini di Hari Pendidikan Nasional mengatakan akan mengembangkan teknologi digital yang baik, jangan lupa nanti juga memberikan panduan dan guidance bagaimana anak-anak Indonesia dalam konteks Merdeka Belajar memiliki spirit moral, memiliki etiket yang baik, memiliki sopan santun yang baik dalam memanfaatkan internet itu secara cerdas dan bertanggung jawab. Itu Mas Dika. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.